Banyak duit, Nek. Mending kamu investasikan di pasar modal syariah. Kaya di dunia, berkah di akhirat. Utang. Dalam Islam, utang dikenal dengan istilah al-qard, yang secara etimologi berarti memotong. Sedangkan dalam artian syar'i, bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti, harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Pada dasarnya, hukum utang piutang dalam Islam diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Dalam Islam, utang piutang memiliki syarat, seperti harta yang diutangkan adalah jelas dan murni halal, pemberi utang tidak mengungkit-ungkit masalah utang dan tidak menyakiti sang peminjam. Niat seorang peminjam adalah untuk mendapatkan ridha Allah dengan mempergunakannya dengan benar. Kemudian, harta yang diutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang mempiutangkan. Hutang piutang atau qard. Nah, ini termasuk dalam akad ta'awun, tolong menolong. Ya, prinsipnya adalah dalam Islam kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ya, manakala ada family atau rekan saudara kita yang sedang kesulitan, ya kita tolong dengan memberikan hutang atau pinjaman begitu. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang di situ diperjanjikan ada tambahan atas pokok hutang, maka tambahannya itu adalah riba. Islam menyarankan agar melakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang memberi utang agar memberi penundaan waktu pembayaran ketika orang berutang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang harus dipahami oleh umat Islam adalah memberikan utang termasuk transaksi sosial dan amalan soleh yang berpahala. Maka, setiap orang dilarang memberikan tambahan atas pokok pinjaman yang diberikan, karena dapat terjerumus pada praktek riba. Nah, maka semua praktek ya, dimanapun kalau menggunakan akad hutang piutang dengan ada tambahan yang diperjanjikan, maka itu termasuk dalam kategorisasi riba. Misalnya rentenir ya, memberikan hutang ya dengan syarat ada tambahan dari pokok hutang, maka itu adalah riba. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional, apakah dia bank atau multifinance atau lainnya begitu. Kalau dia melakukan sebuah kontrak pinjaman, pemberian hutang yang diperjanjikan dan di situ ada tambahan berupa bunga, maka bunga itu termasuk dalam kategorisasi riba. Itulah pendapat jumhurul ulama tentang masalah praktek ekonomi di masa sekarang. Di zaman sekarang, terkadang seseorang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berutang.
seperti mengembangkan usaha maupun kebutuhan konsumtif semata. Masih banyak Muslim yang awam hukum meminjam uang di institusi perbankan, sehingga banyak yang terjebak pada praktik riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada hakikatnya, berutang memang dibolehkan, tetapi harus memperhatikan kaidah hukum Islam. Memang hakikat hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin bisa hidup tanpa hutang, termasuk hutang budi. Nah, hutang ini sesungguhnya diperkenankan asal untuk sesuatu yang halal, asal untuk sesuatu yang produktif. Dan jikalau dipakai untuk yang konsumtif pun itu harus dihitung dengan sebaik mungkin. Artinya begini, hutang untuk yang produktif itu adalah hutang untuk mengembangkan usaha. Misalnya saya sudah punya catering, kemudian catering saya alhamdulillah berkembang, butuh mobil untuk pengiriman. Otomatis saya kan perlu meminjam, perlu pembiayaan. Nah itu sebenarnya diperkenankan, asal peminjamannya berdasarkan syariah. Bisa ke pribadi, bisa ke perusahaan, bisa juga ke bank. Nah yang berbasis syariah ini sendiri pun bisa distruktur dengan berbagai cara. Ada yang dengan jual beli, ada dengan sewa, ada juga dengan bagi hasil. Nah jikalau itu distruktur dengan jual beli, dengan sewa dan bagi hasil, itu syar'i. Nah tetapi jikalau itu strukturnya adalah pinjam berbalas bunga bulanan, itu yang tidak boleh. Jadi sangat clear. Itu kalau produktif. Nah sementara bagaimana jikalau saya perlu kulkas, saya perlu TV, saya perlu renovasi rumah. Dalam Islam kita diperkenankan untuk menikmati kehidupan dengan baik. Nah tetapi jangan besar pasak daripada tiang. Artinya jikalau seseorang itu akan pinjam di bank, termasuk bank syariah, cicilannya itu tidak boleh lebih dari 1/3 gaji dia. Saat ini, transaksi utang piutang bisa dikatakan relatif lebih mudah, apalagi di kota-kota besar. Dengan menggunakan fasilitas telepon genggam, seseorang dapat meminjam uang dari sebuah aplikasi utang piutang melalui daring. Pinjaman online atau umum disebut pinjol sedang marak di masyarakat. Aplikasi pinjol terlihat sangat membantu masyarakat yang meminjam uang. Tetapi di balik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, membuat seseorang mudah terlilit utang. Banyak kasus pemberitaan yang berkaitan dengan pinjol ini, mulai dari nasabah yang tak mampu membayar utang karena bunga yang mencekik, maupun platform pinjol bermasalah alias ilegal yang hanya mencari keuntungan semata. Namun, terlepas dari permasalahan tersebut, umat Islam dalam hal transaksi utang piutang disyariatkan menggunakan untuk keperluan yang mendesak, dan yang terpenting harus melihat bagaimana sistem platform pinjol yang akan digunakan, apakah sesuai syariat atau tidak. Ini termasuk pinjaman online, itu masuk di situ. Nah pinjaman itu hakikatnya sama, maupun offline maupun online. Hakikatnya sih sama, cuman platformnya saja. Ada yang platformnya kopi darat, ada yang platformnya online. Nah, itu sangat tergantung kehalalannya atau keharamannya kepada struktur akadnya. Kepada bagaimana pinjaman itu distruktur. Pertama harus ada barang kan, barangnya harus dipastikan halal. Yang kedua ada penjual, ada pembeli. Oke, ada akadnya, kemudian ada serah terimanya. Nah, jikalau syarat-syarat ini, rukun-rukun ini sudah terpenuhi, maka sahlah dia. Kalau distruktur secara syariah. Nah, tetapi jikalau dia hanya memberikan pembiayaan saja, misalnya 5 juta, nggak tahu mau dipakai apa. Oke, nggak tahu mau dipakai apa. Yang penting dia pinjam 5 juta, istilahnya fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP dia, kemudian ada BPKB misalnya. Nah di sini juga kadang-kadang suka bodong, BPKB yang dia kopinya juga bodong, NPWP-nya juga bodong, KTP-nya juga nggak jelas. Nah akhirnya
itu menimbulkan masalah. Dia punya plafon 5 juta, dia pakai macam-macam, akhirnya nggak bisa bayar. Oke, nah ini yang sangat-sangat tidak diharapkan, bahwa ojol atau pinjaman online itu mengakibatkan pola konsumsi yang tidak sehat. Lain halnya dengan pinjaman online, dalam keseharian, masyarakat pengguna smartphone, aplikasi berbasis jasa pelayanan online hampir setiap hari digunakan. Mulai dari belanja keperluan rumah tangga sehari-hari, makanan atau minuman, hingga kebutuhan transportasi, pasti kita menggunakan aplikasi jasa pelayanan online tersebut. Untuk pembayarannya pun, konsumen dipermudah, bisa dilakukan secara online dengan cara mendeposit sejumlah uang ke dalam aplikasi, sehingga konsumen bisa menikmati bonus-bonus yang ditawarkan aplikasi jasa layanan itu sendiri. Karena kemudahan yang memanjakan kita, terkadang kita tidak menghiraukan apakah jasa layanan deposit uang tersebut dalam syariat Islam halal atau tidak. Jelas kalau seandainya pinjaman berbalas dengan bonus tersendiri itu hukumnya haram. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa haramun. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu dilarang. Nah, tetapi itu sesungguhnya bisa distruktur tidak berdasarkan pinjaman dari masyarakat atau seseorang ke platform, tapi bisa distruktur dengan deposit atau dengan titipan. Jadi misalnya saya menitipkan kepada seseorang dana, kepada satu lembaga dana, udah kamu pegang aja, satu saat nanti akan saya pakai dana ini. Itu sesungguhnya tidak ada masalah karena berupa wakalah atau titipan. Nah, selama bonus itu diberikan tersendiri, terpisah. Misalnya karena dia ada campaign, karena dia ada satu grand launching, dia memberikan satu fasilitas tertentu kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat. Tetapi itu keluar daripada budget marketing dia. Tidak dikaitkan dengan ini. Oke. Nah, jadi kalau di strukturnya adalah sebagai titipan, kemudian saya mewakilkan kepada Anda untuk mentransaksikan pembelian baju, pembelian sepatu, memakai deposit saya, itu sesungguhnya kan saya yang punya dana di Anda, kemudian Anda saya instruksikan untuk membeli ke sana. Nanti setelah dilakukan pembayaran, barangnya akan sampai di saya. Oke. Kemudian Anda sebagai lembaga yang mengelola titipan ini, Anda membuat promo. Misalnya barang siapa yang titipannya itu mature 6 bulan, maka dia berhak untuk ikut undian umroh gitu. Barang siapa yang tabungannya itu mature, katakanlah 1 tahun, dia berhak untuk mendapatkan motor. Nah, motor atau umroh itu keluar dari anggaran perusahaan, terpisah. Bukan kaitannya dengan simpanan saya ini. Nah, kalau itu diperkenankan, karena apa? Karena itu memakai anggaran dia sendiri. Telah kita ketahui bersama bahwa utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam dan sudah lumrah di tengah-tengah masyarakat sekarang. Namun dalam koridor syariat Islam yang jelas. Terkadang akad utang piutang di zaman sekarang, pihak yang meminjamkan meminta jaminan, baik berupa harta benda maupun jasa. Adapun gadai atau ron adalah berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Kegiatan gadai tersebut juga telah dirinci dalam syariat Islam sebagai transaksi yang sah atau halal. Berbicara tentang pegadaian atau disebut dengan rohan. Jadi pegadaian itu ada 2 jenis, ada gadai yang merupakan produk sampingan, ada pegadaian yang merupakan produk utama. Gadai yang merupakan produk sampingan disebut dengan collateral. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Al-Baqarah 283. Jikalau engkau dalam satu perjalanan dagang, kemudian terjadi transaksi, kemudian ambillah satu kolateral.
ambillah sebagai satu gadaian. Jadi jikalau saya bertransaksi dengan Mas Rahmat atau Mas Agus, kemudian tidak secara tunai, saya sudah memberikan uang saya untuk satu transaksi, nah saya boleh mengambil satu aset, sertifikat atau apapun sebagai gadai, sebagai jaminan buat saya. Itu diperkenankan. Al-Baqarah 283. Tapi ada satu produk gadai itu memang jadi produk utama. Saya menggadaikan barang saya karena saya perlu uang. Oke. Nah, ini sesungguhnya diperkenankan. Oke. Menggadaikan karena perlu uang itu diperkenankan. Dan di zaman sahabat pun banyak sekali sahabat yang melakukan itu. Dan diperkenankan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada dalam beberapa hadis la yuhramu ar-rahin min ghillatihi ila akhir hadis. Jadi seorang itu yang menggadaikan kuda misalnya atau menggadaikan onta, dia itu masih boleh memakai kudanya. Masih boleh memakai kendaraannya. Walaupun dia digadaikan, dalam hadis ini diperkenankan untuk masih bisa mempergunakannya. Saat ini, banyak lembaga pegadaian yang menawarkan jasanya sebagai jasa peminjam uang. Namun pada praktiknya, jasa pegadaian menggunakan cara-cara yang riba, tidak menggunakan syariat Islam yang telah dipraktikkan dan diterangkan oleh para ulama terdahulu. Asalnya itu gadai itu adalah akadnya namanya akad tabarru'i. Akadnya akad membantu. Anda perlu uang, Anda menggadaikan, saya berikan uang. Oke. Nah, tetapi dalam perkembangannya gadai itu memerlukan biaya penyimpanan dan biaya penaksiran dan biaya pemeliharaan. Jadi harus ditaksir, itu ada biayanya, kemudian disimpan juga perlu space dan harus dijaga, ada satpamnya. Kan ada listriknya. Oke. Nah, untuk komponen penaksiran, untuk komponen penyimpanan, untuk komponen security, untuk operasional itu boleh diambil biaya. Oke. Nah, para ulama menegaskan seyogyanya biaya ini tidak tegak lurus dengan jumlah pinjaman. Oke. Nah, jikalau dia tegak lurus dengan jumlah pinjaman, itulah jalan belakang ke ribanya. Karena hampir sama saja gitu loh. Nah, makanya ada yang mengusulkan dibuat semacam satu tiering, semacam satu plafon, gitu, plafon biaya. Jikalau barangnya segini, biayanya segini. Jikalau barangnya segini, biayanya segini. Terus kayak gitu loh. Karena memang barang yang mudah nyimpennya dengan barang yang susah, barang yang bisa hilang dan tidak bisa hilang itu kan berbeda. Yang perlu berangkas dengan tidak perlu berangkas itu kan berbeda. Oke. Yang perlu ditaksir dengan yang tidak perlu ditaksir itu berbeda. Nah, disinilah lembaga pegadaian itu boleh memberikan satu tabel biaya. Oke. Nah, tabel biaya inilah yang membedakan dia dengan riba. Oke. Kalau yang riba itu direct, berapa pinjamnya, segitu bunganya. Tetapi jikalau pakai tabel ini akan berbeda dari satu barang ke barang yang lain. Dan dari satu waktu ke waktu yang lain. Kenapa berbeda? Karena memang menjaga untuk 1 bulan berbeda dengan menjaga 6 bulan. Kan satpamnya harus digaji, kan listriknya harus dibayar, kan security-nya juga harus ada di situ. Nah itu, jadi saran kami lebih baik datang ke pegadaian syariah atau lembaga pembiayaan yang syariah yang ada fasilitas gadainya. Seperti itu.